Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 20 bulan Safar tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun qadrul ma' alladhi yughtasalu bihi minal janabah. Bab ukuran air yang dipakai untuk mandi janabat. Bab ukuran air yang digunakan untuk mandi janabat. An Abi Salamah ibni Abdurrahman, dari Abu Salamah putranya sahabat Abdurrahman bin Auf, ia berkata, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha ana wa akhuha min ar-radha'ah. Aku memasuki rumahnya Aisyah radhiyallahu anha bersama saudaranya persusuan. Jadi Abu Salamah juga keponakan Aisyah, keponakan persusuan. Jadi kedua orang ini adalah mahramnya Aisyah. Kedua orang ini adalah mahramnya Aisyah. Fasa'alaha an ghusli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal janabah. Saudaranya Aisyah bertanya tentang tata cara
mandi janabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudaranya Aisyah, saudara persusuan, menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang tata cara mandi janabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'at bi ina'in qadris sa'i. Lalu Aisyah radhiyallahu anha meminta diambilkan air satu sa'. Satu sa' kurang lebih 3 liter. Satu sa' kurang lebih 3 liter. Faghtasalat, lalu Aisyah mandi, itu dengan memakai pakaian. Wa bainana wa bainaha sitrun, antara kami dan Aisyah ada tabirnya. Fa afraghat ala ra'siha thalathan, Aisyah radhiyallahu anha menyiram kepalanya 3 kali. Aisyah radhiyallahu anha menyiram kepalanya 3 kali. Dengan apa ya ikhwah? Dengan kedua telapak tangan, sebagaimana yang telah dicontohkan. Qala, Abu Salamah berkata, wa kana azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kal wafrah. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong pendek rambut mereka sampai yaitu di atasnya telinga. Jadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka diharamkan apa? Menikah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika meninggal dunia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umurnya Aisyah 18 tahun. Umurnya Aisyah radhiyallahu anha 18 tahun. Demikian pula istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Mereka rata-rata memendekkan rambutnya. Kalau bahasa kita yaitu dipetali, dipotong pendek, tidak rata, karena tidak ada keinginan lagi untuk berhias. Karena mereka tidak ada keinginan lagi untuk berhias. Karena mereka diharamkan menikah. Bahkan orang-orang yang beriman diharamkan menikahi istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka menjadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Jadi itu maksudnya. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, anjuran menghemat air. Anjuran menghemat air ketika mandi janabat. Anjuran atau perintah menghemat air ketika mandi janabat. Jadi mandi janabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan satu sok air. Itu kalau kita gampang-gampangan sekitar 3 liter sampai 4 liter. Itu mandi janabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, yaitu perintah
atau anjuran menghemat air untuk mandi janabat. Pelajaran berikutnya disyariatkan bagi seorang ibu mengajarkan anaknya tata cara bersuci. Disyariatkan bagi seorang ibu mengajarkan anaknya tata cara bersuci, baik itu tata cara berwudu, tata cara mandi janabat, atau tata cara bagaimana membersihkan darah haid jika memiliki anak perempuan. Jadi dalilnya hadis ini, Aisyah seorang ibu mengajari anaknya tata cara mandi janabat. Dan Aisyah adalah ummul mukminin, ibunya orang yang beriman. Kemudian pelajaran berikutnya fihi, dari hadis ini terdapat pelajaran disunnahkannya menyiram kepala 3 kali. Disunnahkannya menyiram kepala 3 kali dengan kedua telapak tangan. Kemudian pelajaran berikutnya, ar-radha'atu tuharrimu ma yuharrimu an-nasab. Persusuan itu menjadikan mahram. Persusuan itu menjadikan mahram seperti nasab. Persusuan itu menjadikan mahram seperti nasab. Jadi ada ibu susu, ada bapak susu, ada seperti nasab persis. Ada keponakan, ada nenek, ada bibi susu. Seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persusuan. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persusuan. Kesimpulannya, persusuan itu menjadikan mahram seperti nasab. Demikian, wallahu taala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, diharamkan menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Diharamkan menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Maka Aisyah radhiyallahu anha memotong rambutnya dengan tidak aturan, artinya pendekkan supaya kelihatan tidak rapi. Dan itu dilakukan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba menghias diri, mempercantik diri untuk yaitu menghibur, untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, seorang wanita dinikahkan di surga dengan suaminya yang terakhir. Seorang wanita
dinikahkan atau dikumpulkan di surga dengan suaminya yang terakhir. Seorang wanita dikumpulkan di surga dengan suaminya yang terakhir. Jadi kenapa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diharamkan menikah dan diharamkan dinikahi? Karena hikmahnya supaya mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wanita jika memiliki banyak suami, dia akan dikumpulkan di surga dengan suaminya yang terakhir, bukan dengan suaminya yang terbaik, tapi dengan suaminya yang terakhir. Jadi wanita itu kalau sudah masuk surga dan memiliki beberapa suami, maka dia akan dinikahkan di surga dengan suaminya yang terakhir. Jadi ada kisah Ummu Darda itu wanita yang hebat, faqihah, ulama. Abu Darda ketika hendak meninggal dunia melamar Ummu Darda. Abu Darda berkata, "Wahai istriku, dahulu aku melamarmu kepada ayahmu untuk saya jadikan istriku. Dahulu aku melamar kepada ayahmu untuk saya jadikan sebagai istriku. Sekarang aku melamarmu untuk menjadi istriku di surga. Sekarang aku melamarmu untuk menjadi istriku di surga." Lalu Abu Darda berkata, "Janganlah engkau menikah sepeninggalku. Karena umur Darda ini masih muda." Karena Ummu Darda ketika ditinggal mati oleh Abu Darda masih muda. Setelah Abu Darda meninggal dunia, maka sahabat Muawiyah melamar Ummu Darda. Dan yang melamar itu bukan main-main, raja, khalifah. Maka ketika Muawiyah datang, Ummu Darda berkata, "Inna mithlaka la turad." Wahai Muawiyah, orang sekelasmu tidak ada yang menolak. Orang sekelasmu tidak mungkin ada yang berani menolak. Hanya saja saudaramu Abu Darda melamarku untuk menjadikan istrinya di akhirat nanti. Lalu bagaimana pendapatmu?" Muawiyah pun langsung mundur ketika melihat ini adalah wasiat suaminya. Demikian. Jadi kalau ada wanita punya beberapa suami, maka dia akan dinikahkan dengan suaminya yang terakhir. Tapi kalau sudah cerai ini tidak ada hubungan. Wanita memiliki suami banyak tapi cerai semuanya, dikumpulkan dengan siapa? Yang cerai itu bukan hubungannya. Suami yang meninggal nikah lagi, suami meninggal nikah lagi. Nah ini akan dipertemukan dengan suami yang terakhir. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun at-tasatturul muhtasil bi thawb. Bab orang yang mandi menutupi dirinya dengan kain. Bab orang yang mandi menutupi dirinya dengan kain. An Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha, dari Ummu Hani bintu Abi Thalib radhiyallahu anha. Ummu Hani ini misanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani misanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ummu Hani adiknya Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani ini adiknya Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, "Lamma kana 'amul fathi." Tatkala penaklukan kota Mekah. Tatkala penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah terjadi kapan ya ikhwah? Bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Fathu Makkah terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Kembali kepada hadis, Ummu Hani bercerita, pada waktu penaklukan kota Makkah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bi a'la Makkah, dan Ummu Hani dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah bagian atas. Karena Makkah itu bukit, perbukitan. Ada yang atas namanya Mu'alla, ada yang bawah namanya Masfala. Sampai sekarang namanya Mu'alla. Yang bawah Masfalah, yang umum yang besar kan Aziziyah. Biasanya jamaah haji Indonesia tinggal di situ. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah bagian atas. Ummu Hani mendatanginya. Qama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila ghuslihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri mendatangi tempatnya untuk mandi. Fasatarat alaihi Fatimatu, sedangkan Fatimah menutupi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, Fatimah berdiri membawa kain menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma akhadha thawbahu faltahafa bih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kainnya, satu helai kain. Faltahafa bih. Lalu beliau menyelimuti satu kain tersebut, yaitu ke seluruh tubuhnya. Summa shalla 8 raka'atin subhatat duha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 8 rakaat di waktu duha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 8 rakaat di waktu duha. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, diwajibkan menutup aurat ketika mandi janabat. Diwajibkan menutup aurat ketika mandi janabat. Ini apabila mandi di tempat umum. Kalau di tempat tertutup bersama istrinya, maka tidak mengapa suami melihat aurat apa? Istrinya, atau istri melihat aurat suaminya, tidak mengapa. Tapi yang diceritakan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi di rumahnya Ummu Hani, dan ketika itu mandinya bukan di kamar mandi, artinya di tempat terbuka. Maka Fatimah menutupi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang mandi, ditutupi oleh Fatimah dengan kain. Pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran dibolehkannya atau disunnahkannya kadang-kadang sholat dengan satu kain. Disunnahkan kadang-kadang sholat dengan satu kain. Disunnahkan sholat dengan satu kain kadang-kadang.
Tidak sering. Terutama kapan? Kapan kita bisa melakukannya? Dalam rumah. Jadi yang meriwayatkan hadis ini banyak. Muhani, Abu Hurairah, Umar Ibnu Abi Salamah, Jabir, dan yang lainnya. Ini paling tidak 4 ini yakin ada di Bukhari riwayatnya. Ini Ummu Hani juga hadisnya di dalam riwayat Bukhari. Artinya Nabi SAW berkali-kali sholat menggunakan satu kain saja. Maka untuk mencintai sunnah, kadang-kadang sholatlah pakai jubah saja, tidak pakai dalaman, tidak memakai kaos, tidak memakai sarung, tidak memakai celana, hanya pakai jubah saja. Kadang apa? Kadang, tapi di rumah, jangan di luar supaya orang lain tidak sawanan. Iya, jangan di luar. Atau sarung saja, sarung sekali-sekali ya, sarung kita ikat bagian atasnya. Jadi sarung tarik ke atas, diikat bagian lehernya. Di sarung seperti sarung kita pakai, tapi atasnya kita diikatkan di leher. Sekali-sekali mengamalkan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wanita boleh, iya. Wanita wajibnya sholat memakai satu kain saja sah, tetapi menutup semua auratnya dan tidak nerawang. Tidak nerawang, pakai satu kain saja, tapi mukena yang berwarna putih. Nah ini ya nerawang. Mukena yang berwarna putih itu kelihatan kulitnya. Maka kalau mukena berwarna putih harus pakai yang lainnya. Tapi kalau pakai yang warna hitam nggak nampak, tidak tembus pandang, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya fihi masyru'iyatu salat duha, disyariatkannya salat duha. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 8 rakaat. Karena salatnya di waktu duha, maka dinamakan oleh para ulama subhatad duha. Tapi sebagian ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu melakukan salatul fathi, salat bersyukur atas kemenangan. Jadi salat yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah salatul fathi, salat kemenangan, sebagai bentuk rasa syukur diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jadi ketika itu Nabi SAW ketika menang ya segitu, salat bersyukur kepada Allah, sujud syukur. Tidak pesta pora subhanallah. Jadi manusia senangnya pesta terus. Habis pesta ini ke pesta yang lain. Ini kita sekarang bulan Safar masih anteng. Tapi ada di Gresik bulan Safar ada pesta. Apa Bang Hari? Iya, pesta Rebo Wekasan. Ini padahal ini ritual yang mengandung unsur kesyirikan. Ini adalah ritual yang mengandung unsur apa? Kesyirikan. Tapi manusia itu suka pesta. Nanti bulan Rabiul Awal pesta lagi. Kalau tidak ada pesta itu ada haul, ada ini subhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Makkah biasa-biasa saja. Allah Taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, beliau melaksanakan
salat sunnah kemenangan di waktu duha. Maka ini dinamakan salatul fath, salat kemenangan, atau dinamakan sebagian ulama salat duha 8 rakaat. Wallahu taala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu birril walidain, keutamaan berbakti kepada orang tua. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Di Fatimah radhiyallahu anha sangat berbakti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, babu ghuslir rajuli wahdahu minal janabah wat tasattur. Bab seseorang mandi sendirian. Bab seseorang mandi janabat sendirian. Wat tasattur, dan menutup auratnya. Bab ini menjelaskan walaupun mandi sendiri, hendaklah seseorang menutup apa? Auratnya. Contohnya di sungai, dia sendirian, atau di laut, atau di danau, hendaklah mencari tempat yang tersembunyi supaya tidak nampak apa? Auratnya. Kemudian disebutkan hadis, yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara ahaditsa minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat banu Israila yaghtasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila sawati ba'din. Bani Israel mandi bareng dengan telanjang, masing-masing melihat aurat sebagian yang lainnya. Jadi Bani Israel kalau mandi, syariat mereka itu boleh mandi bareng di telaga, laki-laki dengan laki-laki. Itu boleh melihat aurat mereka. Ini syariatnya apa? Bani Israel. Kalau syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak boleh. Jadi kalau Bani Israel, mereka dibolehkan, belum ada larangan. Tidak dilarang melihat aurat sesama jenis. Jadi laki-laki boleh mandi di telaga bareng laki-laki, seperti masyarakat dahulu. Seperti masyarakat zaman dahulu yang di desa-desa, yaitu punya telaga, laki-laki campur apa? Bareng mandi, melihat aurat itu biasa sekali. Padahal itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zamannya Bani Israel tidak mengapa. Wa kana Musa alaihi salam yahtasilu wahdahu. Adapun Nabi Musa alaihi salam mandi sendirian, cari tempat yang tertutup. Adapun Nabi Musa alaihissalam mandi sendirian di tempat yang tertutup, walaupun di sungai ataupun di pantai, tetapi nyari tempat yang tersembunyi. Faqalu, lihatlah Bani Israel, adab mereka, itu buruknya akhlak mereka, mengatakan, wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adaru. Mereka berkata, demi Allah,
Musa itu tidak mandi bareng kita. Mesti panggil namanya. Kak Rasulullah itu panggil Musa. Bani Israel itu kalau memanggil Nabi Musa, Musa, oh ya Musa, qalu ya Musa. Jadi mereka menyebut namanya saja. Demi Allah, Musa itu gak gelem atus ambek dhewe. Apa ila annahu adar, karena dia punya penyakit kelamin. Itu kena hernia katanya. Subhanallah, nabinya kok Nabi Musa alaihissalam mandi sendiri sebagai bentuk rasa malu, menutup auratnya. Jadi Nabi Musa alaihissalam mandi sendiri itu, yaitu bukan berarti beliau ada cacatnya atau ada sakitnya, enggak. Tetapi Nabi Musa alaihissalam mandi sendiri karena malu kepada Allah, menutup dirinya, karena ini yang terbaik. Kemudian qala fadhahaba marratan. Allah Subhanahu wa taala ingin yaitu membersihkan tuduhan Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Taurat, wahai Bani Israel, Musa alaihissalam itu tidak ada apa-apa, dia itu orang yang ganteng, dia itu orang yang bagus fisiknya. Kira-kira percaya enggak Bani Israel? Percaya atau enggak? Ya tidak mungkin percaya. Tidak mungkin percaya. Oh, Bani Israel saja berkata, wahai Musa, kami tidak akan percaya kepadamu sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Qalu ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Hei Musa, kami tidak percaya kepadamu sampai kami melihat Allah secara terang-terangan dengan mata kepala kami. Fa'akhadatkumus sa'iqatu, maka kalian sambar petir langsung sekaligus ketika itu, disambar petir seketika itu, wa antum tangdurun, dan kalian melihatnya. Jadi tidak akan percaya sampai melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Qala fadhahaba marratan yaghtasilu. Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam pergi untuk mandi. Fawadha'a thawbahu ala hajar. Dan Nabi Musa meletakkan batunya di atas batu. Jadi mencari tempat tersembunyi. Dan bajunya diletakkan di batu. Fafarral hajaru bi thawbihi. Lalu batu tersebut lari membawa bajunya Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa mau pakai baju, bajunya lari, dikejar oleh Nabi Musa alaihissalam. Fajama'a Musa alaihi bi atharihi. Nabi Musa mengejar, wahai batu itu bajuku. Oh jadi kau lari. Dikejar oleh Nabi Musa alaihissalam. Yaqulu thawbi hajar. Nabi Musa berkata, wahai batu ini bajuku, tak pakai dulu. Panggil terus, tapi batunya tetap lari. Hatta nadarat Banu Israila ila sawati Musa, sampai Bani Israel melihat auratnya Nabi Musa alaihissalam. Baru mendelik mereka. Ternyata kono apa-apa, gak penyakitan ternyata. Yang penyakitan itu mereka, otaknya yang penyakitan. Bani Israel yang banyak suudon. Wa qalu wallahi ma bi Musa min ba's. Mereka berkata, demi Allah, tiba-tiba Nabi Musa tidak sakit ternyata. Mereka menyimpulkan itu loh, dari mana? Siapa yang mengabari? Wallahi ma bi Musa min ba's. Demi Allah, Musa alaihissalam tidak ada apa-apa. Faqama al-hajar hatta nadara ilaihi. Qala fa akhadha thawbahu fatafiqa bil hajar darban. Kemudian setelah itu
batu pun berhenti. Setelah Bani Israel melihat Nabi Musa keliling-keliling tadi ngejar batu, sampai Bani Israel sudah melihat auratnya Nabi Musa, baru mereka berkata, ternyata Nabi Musa tidak ada penyakit di kemaluannya. Dan baru batu tersebut berhenti, sehingga Nabi Musa alaihissalam mengambil bajunya. Setelah itu Nabi Musa memukul batu tersebut dengan 7 pukulan, atau di dalam riwayat dengan 6 pukulan. Qala Abu Hurairah, fa wallahi innahu bil hajari lanadabun sittah aw sab'atun darbu Musa bil hajar. Demi Allah, batu merasa kesakitan karena dipukul Nabi Musa alaihissalam dengan 6 pukulan atau 7 pukulan. Ini menunjukkan Nabi Musa adalah seorang yang sangat apa? Kuat. Batu benda mati dipukul saja kesakitan. Batu benda mati dipukul Nabi Musa alaihissalam, yaitu nadabun, artinya tawajja'ah, merasa kesakitan karena pukulannya Nabi Musa alaihissalam. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, perintah menutup diri walaupun mandi sendirian. Perintah menutup diri walaupun mandi sendirian. Kalau bisa tetap tertutup. Perintah mandi di tempat yang tertutup walaupun apa? Sendirian. Jadi walaupun di sawah katakan tidak ada orang, iya apa caranya? Ya ditutup seadanya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Walaupun sendiri tetap mencari batu-batu. Demikian. Maka Imam Bukhari menulis bab-bab yaitu menutup diri. Maksudnya dari pandangan orang yang lewat. Walaupun kita mandi sendirian. Demikian. Demikian pula kalau kita berada di kamar sendirian, boleh tidak kita tidur dengan telanjang di dalam kamar? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh saja. Tetapi kalau kita menutup aurat lebih baik, karena Nabi SAW bersabda, wallahu ahaqqu an yustahya minan nas. Wallahi, Allah itu lebih berhak kita malu kepadanya daripada kita malu kepada apa? Manusia. Jadi pelajaran pertama yaitu anjuran atau perintah menutup diri. Yaitu perintah menutup diri walaupun kita mandi sendirian di tempat yang terbuka, tidak masalah. Jadi orang mandi di sungai sendiri, di pantai sendiri, telanjang tidak apa-apa, karena tidak ada apa orang lain. Tapi sekiranya dia mencari tempat yang tertutup, itu lebih afdol lagi, lebih mulia lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Pelajaran berikutnya, syariatnya Bani Israel membolehkan mandi berjamaah. Jadi syariatnya Bani Israel membolehkan mandi berjamaah, saling melihat aurat antara satu dan yang lainnya. Syariatnya Bani Israel membolehkan mandi berjamaah dan melihat aurat antara satu dan yang lainnya sesama jenis. Tidak mengapa.
Jadi masyarakat-masyarakat desa dahulu ketika mandi bareng berjamaah melihat aurat, berarti mereka mengamalkan syariatnya siapa? Bani Israel. Jelas ya. Adapun syariat Islam tidak boleh. Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat temannya walaupun sama laki-laki. Tapi anehnya bukan di pedesaan saja, di pondok pesantren. Sama pondok pesantren yang lama. Tempat mandinya bareng antara laki-laki dengan laki-laki. Ambil sumur gitu, waduh separang. Jadi mereka pondok pesantren tapi khusus mandinya syariat Bani Israel. Khusus mandinya ya. Khusus mandi saja mereka tidak paham dalam hal ini. Karena menganggap masalah ini khilafiyah. Dikit-dikit khilafiyah. Dikit-dikit mereka masalah khilafiyah. Padahal itu tidak dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada syariatnya Bani Israel tidak mengapa perempuan mandi dengan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki mandi bareng, yaitu saling menampakkan aurat antara satu dan yang lainnya, tidak mengapa. Tetapi itu syariatnya Bani Israel. Kemudian pelajaran berikutnya su'u adabi Bani Israel li anbiyaihi, buruknya adab Bani Israel kepada nabi-nabi mereka. Buruknya adab Bani Israel terhadap nabi-nabi mereka. Jadi Bani Israel ini gampang suudon. Orang suudon kepada nabinya di suudoni. Ini piye Bani Israel? Maka kalau ada santri, ada jamaah kok suudon sama gurunya, nyontoh siapa? Bani Israel. Ada jamaah yang suudon kepada gurunya, atau ada jamaah yang tidak punya adab dengan ustadznya, walaupun dia juga seorang ustadz. Kadang-kadang ada ustadz tidak punya adab dengan gurunya, maka ustadz tersebut tidak layak diambil ilmunya. Ustadz itu harusnya mencontohkan adab yang mulia. Bukan ustadz mengajarkan muridnya tidak beradab. Maka ustadznya mencela gurunya, Ini sudah. Jadi orang yang semacam itu tidak layak diambil ilmunya. Jadi karena di dalam syariat Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mendidik para sahabatnya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam ya'rif li alimina haqqahu." Bukan termasuk golonganku siapa yang tidak mengenal hak gurunya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain." Ridha Allah jika kedua orang tua apa? Ridha. Dan guru itu orang tua. Guru itu orang tua roh. Sedangkan ayah dan ibu itu orang tua kita, orang tua darah, orang tua jasad, orang tua nasab. Sedangkan guru adalah orang tua roh, abur roh. Demikian. Maka para nabi dan para rasul itu beradab kepada guru-gurunya. Para sahabat sangat beradab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabiin beradab kepada para sahabat. Adapun Bani Israel kepada gurunya ya seperti ini, seperti pada hadis ini. Maka janganlah kita meniru Bani apa? Bani Israel. Janganlah kita meniru Bani Israel yang tidak punya adab kepada guru mereka, bahkan kepada nabi-nabi mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, al-anbiya
ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Para nabi adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya dan bentuk fisiknya. Para nabi adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya dan bentuk fisiknya. Di para nabi demikian. Allah pilihkan yaitu bentuk fisik yang paling bagus dan akhlak yang paling bagus. Semua para nabi dan para rasul demikian. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ra'aitu al-qamara lailatal badr." Aku melihat bulan purnama. Wa ra'aitu wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah, wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bagus daripada bulan purnama. Karena para nabi dan para rasul adalah manusia yang paling bagus akhlaknya dan paling bagus bentuk tubuhnya. Dari mana kita mengambil faedah keterangan ini? Nabi Musa alaihissalam paling bagus akhlaknya. Dari mana? Dan bentuk fisiknya. Kalau dari akhlaknya dari mana? Hah? Tidak mau mandi bersama. Maksudnya apa gitu? Kalau mandi bareng nonton aurat yang lain, bangga-banggaan itu maksudnya. Hah? Iya nih. Maksudnya apa? Tawa-tawaan gitu dah. Nabi Musa alaihissalam, Nabi itu akhlaknya paling mulia dan bentuk fisiknya paling bagus. Demikian Nabi Musa alaihissalam. Semua nabi dipilihkan oleh Allah dari setiap umat bentuk yang paling bagus dan akhlak yang paling mulia. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal jamadat tuti'ullaha, bahwasannya benda mati taat kepada Allah. Bahwasannya benda mati taat kepada Allah. Jadi demikian, Allah memerintahkan batu untuk berjalan, lari membawa bajunya Nabi Musa alaihissalam. Maka batu pun mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan di antara batu ada yang darinya memancarkan air, sumber. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Dan di antara batu ada yang terbelah lalu keluarlah air dari celahnya. Itu batu sungai. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Batu itu takut kepada Allah, tunduk kepada Allah dan taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, maka pada hadis ini batu pun lari membawa bajunya Nabi Musa, yaitu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi bayanu quwwati Musa alaihissalam, keterangan tentang kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kuat. Jadi pernah yaitu ada Bani Israel dan keluarganya Fir'aun berkelahi. Lalu Bani Israel ini meminta tolong Nabi Musa. Maka Nabi Musa memukul dadanya keluarganya Fir'aun. Pukul sekali pukulan langsung mana ya ikhwah? Kuburan. Tidak pakai IGD. IGD enggak usum. Pukulan
langsung KO, langsung meninggal dunia. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi yang sangat kuat. Maka ketika tiba ajalnya, Allah mengutus malaikat pencabut nyawa menyerupai seseorang, menyerupai wujud manusia. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, aku datang mencabut nyawamu atas perintah Allah. Nabi Musa ketika itu tidak sadar, dipikir ada orang yang masuk ingin yaitu menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Tempeling malaikat pencabut nyawa sampai matanya keluar. Sampai matanya keluar. Lalu malaikat pencabut nyawa menghadap Allah. Malaikat pencabut nyawa berkata, ya Rabbi, ba'astani ila ahadin la yuridul maut. Ya Allah, engkau mengutusku kepada seseorang yang tidak ingin mati. Maka Allah berfirman, kullahu, katakan kepada Musa, kalau dia ingin hidup, suruh letakkan tangannya ke punggung seekor sapi. Setiap bulu akan diberi 1 tahun. Jadi kalau sekali tepuan ini berapa kira-kira? Hitungannya berapa ini? Kalau 2 tepuan berapa? Kemudian Nabi Musa berkata, setelah itu apa? Ya setelah itu tetap mati walaupun umurmu panjang. Maka Nabi Musa berkata, saya minta mati sekarang saja. Jadi awalnya Nabi Musa memukul ini karena tidak sadar. Gak tahu ternyata yang datang itu benar-benar malaikat apa? Maut. Pikir orang lain. Maka Nabi Musa menamparnya sampai matanya ini keluar. Ini menunjukkan kuatnya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian bab berikutnya, babu an-nahi an-nadhar ila auratir rajuli wal mar'ah. Bab larangan melihat aurat laki-laki ataupun perempuan. Artinya laki-laki dilarang melihat aurat laki-laki. Demikian pula perempuan dilarang melihat aurat perempuan. Aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai paha, sampai lutut. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Itu auratnya laki-laki. Adapun auratnya perempuan, jadi auratnya perempuan itu dari laki-laki asing dan dari laki-laki mahramnya. Jadi aurat wanita itu ada 2. Yang pertama dari laki-laki asing. Maka aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajahnya dan telapak tangannya. Jadi aurat wanita terhadap yaitu laki-laki asing, yaitu laki-laki bukan mahramnya, adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan apa? Dan telapak tangannya. Jadi wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Jadi dagu ini termasuk apa? Wajah. Ini di bawahnya dagu, ini namanya apa? Di bawahnya dagu, tempat tumbuhnya jenggot. Kalau di dalam bahasa Arab artinya manbatul liha, tempat tumbuhnya jenggot. Nah ini di bawahnya dagu, ini termasuk wajah. Jadi kalau yang diartikan ulama, wajah itu hanya sampai sini saja, maka wanita susah kalau pakai jilbab. Harus gini, harus dicekeli terus nanti. Jelas ya. Jadi wajah itu sampai sini. Maka wudhu itu diusap dari atas dibasuh dan sampai sini. Itu apa? Batasannya wajah. Wajahnya wanita bukan aurat. Ala khilafin baina ahlul ilm. Jadi aurat wanita dari laki-laki bukan mahramnya, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak apa? Tangan.
Kemudian aurat wanita sesama wanita dan laki-laki mahramnya. Aurat wanita sesama yaitu laki-laki yang mahramnya seperti adiknya atau sesama wanita. Apa auratnya? Yaitu badannya. Badannya sampai lutut. Badannya sampai lutut. Seluruh badannya sampai lutut. Jadi lengan tidak termasuk. Lengan tidak termasuk. Betis juga tidak termasuk. Rambut juga tidak termasuk. Jadi aurat wanita sesama jenis dan juga di hadapan laki-laki yang mahramnya. Boleh memperlihatkan apa? Itu lengannya. Kemudian betisnya tidak mengapa. Rambutnya tidak mengapa. Adapun paha tidak boleh. Tidak boleh menampakkan apa? Paha. Ini paha ini masih aurat. Antara wanita satu dan apa? Dan yang lainnya. Paha itu aurat. Antara wanita satu dan yang lainnya. Demikian. Demikian halnya yaitu wanita ketika menyusui anaknya. Orang-orang yang di luar sana itu enak saja. Ketika belum menikah saja ditutup-tutupi. Kalau sudah menikah diumbar. Anaknya nangis, buka langsung. Depan mahramnya, di depan tetangganya. Itu sangat aib sekali itu. Itu aurat. Itu aurat inti itu. Jelas ya. Jadi tidak boleh wanita itu menampakkan. Ketika ingin yaitu menyusui anaknya di depan sesama wanita tidak boleh. Mau dari tempat yang tersembunyi di pojok gitu baru anaknya yang nangis diberi ASI. Silahkan. Jelas ya. Jadi aurat wanita itu ada sesama yaitu mahramnya dan ada laki-laki yang bukan apa? Mahramnya. Adapun aurat wanita terhadap suaminya maka tidak ada sama sekali. Tidak ada batasan sama sekali antara istri dengan suaminya. Wallahu taala a'lam. Kita baca hadisnya An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lainnya. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Janganlah wanita melihat aurat wanita yang lainnya. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbil wahid. Dan janganlah seseorang memakai satu selimut, memakai satu kain. Jadi janganlah seorang laki-laki sesama laki-laki menggunakan satu kain atau satu selimut. Jadi tidak boleh kita tidur dengan kawan kita sama-sama laki-laki dengan satu apa? Satu selimut. Hadisnya hadis ini, wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbil wahid. Janganlah seorang laki-laki yaitu membuka bajunya kemudian dengan laki-laki yang lain lalu menutupinya dengan satu kain. Artinya dilarang satu selimut. Dilarang seseorang itu tidur menggunakan satu selimut. Apalagi tambah nemen ketika keduanya sama-sama tidak memakai apa? Pakaian. Wala tufdil mar'atu ilal mar'ah fi thawbil wahid. Wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi thawbil wahid. Janganlah wanita itu telanjang itu bersama wanita yang lain lalu memakai satu kain. Ini dilarang
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, larangan melihat aurat sesama jenis. Larangan melihat aurat sesama jenis. Jadi laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki. Perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Kemudian pelajaran berikutnya larangan, yaitu larangan tidur berjamaah dengan satu selimut. Larangan tidur berjamaah dengan satu selimut. Di laki-laki dengan laki-laki 2 orang, selimutnya satu. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali suami istri. Kecuali apa? Suami istri. Dan anak kita pun biasakan tidur sendiri. Tidur sendiri. Terutama apabila umurnya sudah apa? 10 tahun. Jadi dipisahkan tempat tidurnya, dipisahkan kasurnya, dan dipisahkan selimutnya. Dipisahkan selimutnya. Ini lebih utama. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang dilarang jika yaitu tidak memakai pakaian. Jadi apabila ada 2 orang laki-laki tidak memakai pakaian lalu memakai satu selimut, ini yang dilarang. Kalau mereka memakai satu pakaian, apabila mereka memakai pakaian tapi selimutnya saja yang satu, ini wallahu alam ada yang mengatakan tidak mengapa. Namun lebih utama untuk dihindari, yaitu satu selimut berdua. Ini boleh suami apa? Istri. Adapun laki-laki sama laki-laki lebih utama, lebih selamat tidak menggunakan satu selimut untuk berdua. Wallahu taala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun at-tasatturu wala yural insanu uryanan. Bab menutup aurat dan janganlah seseorang terlihat dalam keadaan telanjang. Bab ini menjelaskan wajibnya menutup aurat dan larangan yaitu menampakkan aurat. Kalau dalam keadaan sendiri seperti di kamar, itu pun tetap lebih utama menutup aurat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah itu lebih berhak untuk kita malu kepadanya daripada kita malu kepada manusia. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahumul hijarah ilal Ka'bah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut mengangkat batu bersama orang-orang Quraisy dibawa ke Ka'bah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kerja bakti. Karena ketika itu Ka'bah ini rusak dikarenakan banjir, maka dibangun oleh orang-orang Quraisy. Dan ketika itu Nabi SAW usianya 35 tahun, belum diutus menjadi seorang nabi. Kemudian wa alaihi izaruhu, Nabi SAW memakai sarung. Jadi Nabi SAW itu memakai gamis, kemudian memakai sarung. Kebiasaannya Nabi SAW itu memakai rida dan juga memakai sarung, memakai 2 pakaian. Faqala lahul Abbas,
Abbas berkata, "Ya bena akhi, law halalta izaraka faja'altahu ala mankibaika dunal hijarah." Abbas berkata, "Wahai keponakanku, lepaskan sarungmu. Letakkan yaitu di atas pundakmu supaya menghalangimu dari batu tersebut." Jadi kalau diangkat gini saja, ini kemungkinan bajunya terbuka, kena apa? Batu, akan terluka. Maka Abbas mengatakan, lepaskan sarungmu. Tetapi Nabi SAW ketika itu tidak telanjang, tak masih memakai baju, letakkan di atas. Kemudian fahallahu, lalu Nabi SAW melepas sarungnya, faja'alahu ala mankibaihi, dan sarungnya diletakkan di atas pundaknya supaya lebih ringan mengangkat batu. Fasaqata baghsyian alaihi, lalu Nabi SAW jatuh pingsan. Ketika jatuh pingsan memakai baju saja tidak sarungan, bajunya tersingkap dan kelihatan auratnya Rasulullah SAW. Qala fama ru'iya ba'da dzalikal yaum uryanan. Setelah itu Nabi SAW tidak pernah kelihatan yaitu menampakkan auratnya. Setelah peristiwa itu Nabi SAW tidak pernah telanjang lagi. Artinya tidak pernah kelihatan auratnya lagi. Dan yang terjadi itu karena Nabi SAW apa? Pingsan. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, larangan menampakkan aurat di tempat umum. Larangan menampakkan aurat di tempat umum. Walaupun orang-orang jahiliyah itu biasa, telanjang itu biasa orang jahiliyah itu. Jangankan laki-laki, laki-laki campur perempuan telanjang saja biasa. Mereka apabila tawaf dengan apa? Telanjang. Kecuali orang Quraisy asli, mereka punya pakaian khusus. Kalau orang dari luar harus nyewa. Kalau tidak punya uang, maka mereka tawaf dengan telanjang, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka Nabi SAW walaupun di zaman seperti itu, beliau dijaga oleh Allah, tidak pernah telanjang sama sekali. Hanya peristiwa itu saja. Hanya peristiwa sekali itu saja. Dikarenakan Nabi SAW jatuh pingsan, sehingga itu nampak auratnya. Kemudian pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya. Fihi al-hasu 'alal amal jama'i. Anjuran ikut kerja bakti. Anjuran ikut apa? Kerja bakti. Di ketika itu walaupun Masjidil Haram itu dikuasai oleh orang-orang musyrik. Walaupun Masjidil Haram ketika itu dikuasai oleh orang-orang apa? Musyrik. Maka Nabi SAW tetap ikut kerja bakti waktu itu, membantu pamannya mengangkat batu yang digunakan untuk membangun Ka'bah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal Ka'bata laysat ilahan min dunillah, bahwasannya Ka'bah bukan sesembahan dari selain Allah. Maka Ka'bah pun bisa hancur karena banjir, hancur, dibangun lagi, banjir, dibangun lagi. Ka'bah itu bukan sesembahan dari selain Allah. Tidak pula Hajar Aswad, tidak pula Maqam Ibrahim. Tidak layak disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun ghuslur rajuli wal mar'a minal ina'il wahidi minal janabah. Bab
suami istri mandi janabat dari satu bejana. Bab suami dan istri mandi janabat dari satu bejana. An Mu'adah an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari satu bejana dengan satu ember. Baini wa bainahu, antara aku dan dengannya. Itu cuma satu ember saja. Fayubadiruni, Nabi sallallahu alaihi wasallam merebut, yaitu gayung dariku. Hatta aqula da'li da'li, sampai aku mengatakan sisakan untukku, sisakan untukku. Qalat wa huma junuban. Aisyah berkata, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah dalam keadaan junub. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, disunnahkannya suami istri mandi bersama. Disunnahkannya suami istri mandi bersama. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mandi dengan Aisyah, beliau mandi dengan Maimunah, beliau mandi dengan Ummu Salamah dan yang lainnya. Demikian. Tetapi jangan sampai membuat fitnah. Elok mertua ikut mertua, yaitu mandi bareng dengan istrinya. Mertua ini curiga, ikulah pun nang kamar bareng, saya nang kamar mandi lagi. Iya. Ada sebagian ikhwah semangat mengamalkan hadis ini. Lalu ada yang nelpon, gak diangkat. Lalu telepon adiknya. Ditanya kepada adiknya, mana kakakmu? Mana mas sampean? Lalu adiknya dengan polos menjawab, masku saiki sedang mandi janabat bareng istrinya. Masku mandi dengan istrinya, mengamalkan sunnah. Nah ini ya, kalau mandinya seperti itu ya lebih utama jangan, kecuali kalau malam hari tidak ada yang bangun. Seperti itu kadang-kadang. Tetapi kalau kita hidup bersama istri sendiri saja, ini silahkan. Kita hidup bersama istri kita, maka mandi bareng. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkan bagi suami dan istri, dibolehkan bagi suami melihat auratnya istri. Dibolehkan bagi suami melihat auratnya istri. Demikian pula dibolehkan bagi istri melihat auratnya suami. Kemudian pelajaran berikutnya, menyentuh istri tidak membatalkan wudu. Menyentuh istri tidak membatalkan apa? Wudu. Kalau sekiranya menyentuh istri membatalkan wudu, tidak mungkin Nabi SAW mandi bareng bersama apa? Aisyah, apalagi sampai rebutan gayung. Kemudian pelajaran berikutnya, perintah menghemat air. Perintah menghemat air di saat mandi janabat. Perintah menghemat air ketika mandi janabat, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah mandinya cuma satu ember kecil. Itu cukup untuk 2 orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
laki-laki yang sangat ganteng. Dan Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita yang sangat apa? Cantik jelita. Tapi mandinya cukup 1 bejana kecil. Ini menunjukkan yaitu perintah menghemat air. Perintah menghemat air yaitu ketika mandi janabat. Dan kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mandi janabat hanya menggunakan berapa? 1 sok. 1 sok itu ukuran zakat fitri. Kalau zakat fitrah itu 1 sok. Berapa? 2,5 kilo. Kalau di air kan berapa? Ya, itu kira-kira 3 liter. Ya kalau kita membengkak ya katakan sampai 4 liter. Amalkan walaupun sekali-sekali saja. Kalau kita tidak bisa mengamalkan setiap kali sekali-kali. Kalau kita nambah ya jangan nemen-nemen. Kalau nambah ya katakan 5 gayung atau 6 gayung itu 2 kali lipat sudah. Tapi enggak, banyak teman-teman yang mandinya itu bior itu sampai 2 ember enggak cukup. Sampai yaitu 1 kotak jeding itu habis sendirian. Terlalu menghambur-hamburkan air. Ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini pengajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Selanjutnya kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Barakallahu fikum. Tafadhal Mas Agus. Batas umur berapa anak boleh mandi dengan orang tua? Ya. Batas umur berapa seorang anak boleh mandi dengan orang tua? Kalau batas tidur ada dalilnya. Batas tidur itu kan 10 apa? 10 tahun. Jadi batas tidur bareng bersama orang tua itu ketika usia 10 tahun. Karena ada hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakum as-shalah." Ajarkan anak kalian salat wahum abna'u sab'i sinin. Di saat usia mereka 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah jika usia mereka berapa? 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka dari tempat tidurnya. Jadi kalau anaknya umur 9 atau itu tidak apa-apa tidur bersama orang tuanya. Tidak mengapa. Abdullah bin Abbas ketika usianya 8 tahun atau 6 tahun, sudah katakan 8 tahun belum balik, tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Maimunah. Karena Abdullah bin Abbas keponakannya Maimunah. Dengan demikian orang tua tidak mengapa tidur dengan apa? Anaknya yang masih kecil. Tapi kalau sudah menginjak usia 10 tahun hendaklah dipisah. Lalu kalau bagaimana dengan anak kecil, kapan? Enggak ada batasannya. Wallahu alam. Itu ketika usia anak tersebut sudah mulai mengerti. Sudah mulai mengerti. Lebih utama seorang ibu tidak mandi bareng dengan apa? Anaknya. Dia akan melihat auratnya ibunya. Akan diceritakan kepada yang lainnya. Jadi ketika sudah mulai faham. Sudah mulai paham itu umur 3 tahun itu sudah ngerti anak itu. Di anaknya sudah mulai faham, lebih utama tidak mandi bareng dengan apa? Anak. Tapi tidak ada dalil, wallahu a'lam. Sampai anaknya mulai ngerti, hendaklah tidak mandi bareng bersama anaknya.
Bagaimana hukum wanita? Jelas Bang ya, Bang Agus ya. Bagaimana hukum wanita mandi di kolam renang? Tidak mengapa, tapi khusus sesama apa? Wanita. Tidak bareng-bareng. Tidak bareng dengan campur baur. Walaupun kadang-kadang memakai jilbab. Jadi renang campur itu, subhanallah. Ya sabar. Sabar. Kalau nggak ada tempat khusus, jangan ikut. Jangan ikut, yaitu renang dengan anak, suruh suaminya yang menemani anak-anaknya. Demikian. Adapun wanita itu tidak dibolehkan. Wanita tidak dibolehkan, yaitu mandi di tempat umum yang campur antara laki-laki dan apa? Perempuan. Bahkan di dalam hadis disebutkan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Itu wanita yang mandi di pemandian umum, bukan termasuk golongan kami. Wanita yang mandi di pemandian umum, yaitu al-hammam. Orang Arab dahulu itu punya pemandian umum, menghangatkan air, penghangat air, berendam di situ, campur laki-laki dengan laki-laki. Ini wanita tidak boleh di situ. Tapi kalau khusus sesama perempuan tidak masalah. Khusus sesama perempuan saja tidak mengapa. Jadi ini perlu diperhatikan, karena kadang-kadang kita melihat yaitu sebagian akhwat walaupun tetap pakai cadarnya tapi ikut renang. Nah ini jangan, kecuali di kolam renang khusus bagi muslimah. Bagaimana batasan wanita muslimah? Bagaimana batasan aurat wanita muslimah kepada wanita kafir? Nah ini pertanyaan bagus. Bagaimana batasan aurat wanita muslimah kepada wanita kafir? Batasannya seperti laki-laki bukan mahram. Jelas ya? Batasan wanita, aurat wanita muslimah kepada wanita kafir, batasannya seperti laki-laki yang bukan apa? Mahram seluruhnya. Kecuali yaitu rambutnya, kecuali apa? Wajah dan tangannya. Nah, ada Al-Quran enggak? Coba dibawakan, ambilkan Al-Quran. Masalah ini penting, kita bacakan dalilnya. Pertanyaan yang ketiga, bolehkah wanita mencoba pakaian di kamar pas yang ada di mal-mal plaza, ada di tempat yang semisalnya? Tidak mengapa insya Allah, karena itu tempatnya tertutup. Jadi mencoba wanita melepas pakaian di tempat yang tertutup, insya Allah tidak mengapa. Dengan syarat di tempat yang apa? Tertutup, insya Allah tidak mengapa. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, la junaha alaihinna, tidak ada dosa atas istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dosa atas wanita alaihinna fi abaihinna, berjumpa tanpa tabir, fi abaihinna, dengan ayah-ayah mereka, dengan anak-anak mereka, dengan saudara-saudara mereka, dengan yaitu keponakan-keponakan mereka, dari yaitu keponakan anaknya saudara laki-laki atau keponakan anaknya saudara perempuan, wala nisaihinna, dan tidak pula
bertemu tanpa takbir dengan wanita-wanita mereka yang dimaksud yang beriman. Jadi bertemu dengan wanita yang beriman sama saja bertemu dengan laki-laki yang mahram. Bertemu dengan wanita sesama iman, sesama muslimah, berarti sama dengan bertemu laki-laki yang mahramnya. Sebaliknya, kalau bertemu dengan laki-laki dengan wanita yang tidak muslimah, berarti sama dengan bertemu laki-laki bukan apa? Mahram. Jelas ya? Jadi wanita muslimah dengan wanita kafir auratnya seperti laki-laki bukan mahram. Wallahu taala a'lam. Wanita itu misalnya dari sisi nasab mahrum, cuman dia kafir, yang menang gimana? Maksudnya tulangnya kafir, itu kita ikut aturan yang kafir atau ikut aturan yang mahrum? Allahu a'lam. Insyaallah ditangguhkan. Kita menguatkan yang mana ini masalahnya ini. Contohnya dengan ibunya sendiri. Apakah harus seperti itu? Kalau dari orang lain jelas. Sekarang mahram kan boleh menampakkan aurat. Nah, tetapi di sini dia kafir. Nah, insyaallah ada pengajian yang akan datang. Saya tidak tahu. Insyaallah kita teliti lagi. Kita tanya kepada para ulama, cari fatwa para ulama tentang masalah ini. Ya. Perintah Nabi kepada para sahabat Sallallahu alaihi wasallam. kepada Abu Hurairah misalnya itu diperintahkan tiap hari untuk sholat. Tapi di sisi lain Nabi sendiri Sallallahu alaihi wasallam. kan jarak-jarak. Iya. Terus ada juga yang berpendapat bahwa kalau sudah sholat malam itu nggak perlu sholat duha. Ini kita tuh yang utama yang mana? Apakah kita tiap hari atau tetap yang jarak? Kalau sudah sholat malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan Abu Hurairah untuk selalu sholat duha 2 rakaat. Tetapi di sisi lain beliau melakukannya jarang-jarang. Iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya jarang-jarang karena khawatir sholat duha ini diwajibkan. Jadi bukan karena tanpa udzur, karena adanya udzur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarang melakukannya karena khawatir diwajibkan. Maka yang terbaik mana? Yang terbaik ya lakukan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sholat duha kan walaupun tidak yaitu panjang-panjang, karena sholat duha itu sunnahnya pendek. Yaitu kita melakukannya setiap hari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hari seseorang itu diwajibkan bersedekah sejumlah tulang persendian. Berapa tulang persendian? 360. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa yujzi'u dzalika raka'atad duha, dan mencukupi itu semua 2 rakaat di waktu duha. Dan mencukupi itu semua 2 rakaat di waktu duha. Jadi kalau bisa janganlah ditinggalkan sholat duha. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang jarang, tapi belum tentu jarang sekali tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang meninggalkannya karena khawatir apa? Diwajibkan. Tetapi diriwayatkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sholat duha. Adapun bagi yang tidak sholat tahajud dianjurkan sholat duha itu qadha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ketika
beliau tidak sholat tahajud karena sakit, maka beliau sholat di waktu duha 12 rakaat. Itu qadha sholat apa? Tahajud. Adapun yang rutin jangan ditinggalkan walaupun 2 rakaat saja. Adapun yang rutin jangan ditinggalkan. Sebagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. 2 rakaat itu ringan sekali. Dan sholat 2 rakaat, sholat duha itu tidak panjang seperti sholat tahajud. Maka kita katakan lebih utama tetap sholat tahajud dan sholat duha. Karena sholat tahajud sunnahnya panjang, adapun sholat duha sunnahnya pendek. Wallahu a'lam. Ada yang lain silahkan. Ya. Apabila kita mandi janabat tidak sesuai dengan hadis, apakah sah? Sah. Mandi janabat itu nyemplung air saja sah. Yang penting apa? Niat. Jadi contohnya sampean lompat niat dalam hati ya, niat mandi janabat, lompat biur gitu, langsung mentas lagi, sah sudah. Iya. Tetapi tidak sesuai apa? Sunnah. Kurang mendapatkan fadilah sunnah. Itu boleh dilakukan kadang-kadang kalau tergesa-gesa. Ini sampai nih bangunnya jam 5, mandi janabat sih ketual-ketual gitu kan ya. Iya, maka segerakan, biur-biur selesai. Sekali saja, 3 kali siraman diratakan sah. Karena wajibnya mandi janabat adalah meratakan air ke sekujur tubuh. Itu saja selesai. Dengan niat. Itu namanya mandi janabat. Ta'mimul badani bilmah, meratakan yaitu seluruh anggota badan dengan air. Biniyatit tatahur, dengan niat bersuci. Sudah sah. Jadi kalau dikatakan sah, sah. Tetapi menyelisihi apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketinggalan fadilah yang banyak. Kecuali kalau hatinya kepingin mengamalkan sunnah tapi waktunya mepet. Nah, dia tetap mendapat pahala niat tadi. Jelas Mas ya? Cukup ya? Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.